ini yang dinaiki oleh Sakyus. Tetapi inilah pohon ara. Tapi pohon ara ini menurut para arkeolog sudah sangat tua, Bapak Ibu. Pohon ara ini dianggap para arkeolog ini pohon ara yang paling tua di sini. Ya, yang ini nih. Berjenis sikamor. Jadi ada banyak pohon ara, tapi jenisnya sikamor yang dinaiki Sakyus yang ada di sini. Oh no. Wait. Oke, kenapa? Coba Ibu Novi tanya, kira-kira waktu itu dia naik ke cabang yang mana ya? Nah, supaya tahu nanti ketemu Sakyus di surga baru tanya. Kalau mau tanya sekarang, pergi sekarang sudah. Merapat. Bapak Ibu kesini dulu, Bapak Ibu. Coba tester Cepat deh. Coba tester coba. Agak dulu. Ini arah. Oh ini ada. Itu korma. Pas ya. Mau coba? Ayo, tahu dulu. Nanti sebentar. Bapak Ibu kumpul di sini dulu. Kita dengar penjelasan ya. HMT di sini dulu, HMT. Tapi jangan lihat korma di bawah. Ada korma di atas, di bawah ada. Ada kurma basah. Korma basah. Hati-hati. Kayak ontak. Korma basah di bawah. Mari. HMT dengar dulu penjelasan. Aman. Mari. Buah Allah. Rasa. Wih, ada yang menyapa di bawah. Ini. Hai. Sudah? Oke, kita mulai ya. Kita mulai Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Halo. Selamat datang di Jericho. Dan di belakang kita ini adalah Bukit Pencobaan. Apa namanya? Bukit pencobaan. Bukit Pencobaan. Dan ini kejadiannya, Yesus dicobai ketika Yesus selesai berpuasa selama 40 hari 40 malam. Nah, pertanyaannya adalah kenapa iblis berani mencoba Yesus? Halo? Ada yang tahu nggak? Sekarang saya kasih ilustrasi. Kalau seorang pembantu rumah tangga, dia bisa nggak berani mencobai majikannya? Tidak mungkin. Secara logika, orang yang lemah tidak berani mencobai orang yang kuat, betul? Minimal dia akan merasa sepantar, betul? Atau yang kedua, dia melihat ada peluang, betul? Dia melihat ada sisi lemah, betul? Dia melihat ada celah. Nah, ketika Yesus jadi manusia, maka benar-benar jadi manusia. Tidak ada unsur KKN. Makanya Alkitab itu tidak ada rekayasa apa-apa. Benar-benar jadi manusia. Jelas sekali supaya dia bisa merasakan seperti yang kita rasakan. Amin. Amin. Dan Ibrani bilang Yesus menjadi manusia itu disamakan dengan manusia. Setuju? Disamakan. Artinya Yesus pun haus, lapar dan merasa lemah dan lelah. Betul? Berapa kali kita melihat Yesus lapar dan lelah, betul? Nah, secara manusia ketika berpuasa 40 hari, pasti dia lapar, betul? Thank you, brother. Pasti dia haus. Setuju ya, Bapak Ibu? Ternyata ini yang saya mau sampaikan. Ini pelajaran penting, Bapak Ibu. Pelajaran penting. Yesus memberikan teladan kepada kita. Dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus, dalam keadaan lemah, Yesus tetap masih kuat untuk mempertahankan kehidupan yang benar. Amin. Mohon maaf. Orang kalau masih miskin belum tentu jatuh dalam dosa. Belum sombong maksudnya, betul? Tapi coba dia kaya, bisa sombong, betul? Betul, banyak keinginan. Waktu masih miskin belum ada keinginan. Jadi belum tentu orang miskin itu rendah hati, Bapak. Betul nggak? Nah, bagaimana dengan orang? Alkitab bilang orang kaya susah masuk surga. Iya, betul. Memang faktanya. Apakah orang miskin mudah masuk surga? No. Setuju, Bapak Ibu? Setuju ya? Artinya setiap orang punya sisi lemah dalam situasi dan kondisi tertentu. Seperti Yesus di sini, betul? Tapi contohnya hebat. Yesus tetap bilang begini apa? Ada tertulis. Kekuatan Yesus mengalahkan iblis adalah dengan firman. Ada tertulis. Nah, saya mau sampaikan. Yesus jadi manusia. Apakah Yesus harus ikut tradisi Yahudi? Harus. Tidak ada anak Yahudi yang tidak sekolah, betul?
Jadi kalau ada pendeta bilang Yesus tidak sekolah, Anda bilang dia pasti salah. Tidak ada anak Yahudi yang tidak sekolah. Semua anak Yahudi harus sekolah. Termasuk Yesus. Amin. Paham gak kira-kira? Maka kita menemukan, kita bilang Yesus ditemukan 12 tahun di Bait Allah, betul? Anda tahu apa maksudnya? Tradisi, halo friend. Tradisi usia 12 tahun orang Yahudi di Bait Allah itu sebenarnya ada yang namanya tradisi bar mitzvah, apa? Upacara penobatan sebagai anak Yahudi yang sudah sah sebagai anak hukum. Kenapa? Sudah menyelesaikan 12 tahun hukum Taurat. Karena ada 3 tingkatan pendidikan Yahudi. Yang namanya pertama Mikra, usia 0 sampai 5 tahun, PAUD kita bilang. 6 sampai 12 tahun itu namanya Mishnah. 13 sampai 18 namanya Talmud. Mishnah ini belajar tentang hal-hal tulisan etika yang ditulis oleh rabi-rabi Yahudi yang dianggap suci. Sedangkan Talmud itu lebih tinggi dari itu. Lebih tinggi. Ada yang etika dan ada berbagai macam hal yang mempersiapkan orang. Kalau laki-laki harus jadi pekerja keras dan pencari nafkah. Kalau perempuan harus bisa urus anak. Hebat nggak? Makanya kalau orang bilang, oh Maria itu terlalu muda. Orang Yahudi bilang nggak terlalu muda. 18 tahun itu sudah layak nikah. Beda dengan orang Indonesia. Itu bukan pernikahan dini Bapak Ibu. Cuma banyak pendeta belum kesini, belum mengerti tradisi. Sehingga banyak pendeta tidak mengerti khotbah salah kepada jemaat. Orang Yahudi 18 tahun sudah layak nikah. Memang layak, kenapa? 13 sampai 18 sudah dipersiapkan. Kamu harus siap kalau wanita, siap untuk berkeluarga. Kita nggak dipersiapkan, betul? Paham Bapak Ibu? Jelas ya? Kalau laki-laki pencari nafkah diajar bagaimana cari nafkah. 13 sampai 18 dalam Talmud namanya. Lalu setelah itu mereka harus sekolah. Bisa keimaman, bisa sekuler. Yesus sekolah keimaman, maka dipanggil rabi. Amin. Tidak ada orang yang tidak sekolah dipanggil rabi di Israel. Nggak mungkin ada. Paham Bapak Ibu? Tetapi hikmatnya melebihi para rabi yang lain. Amin. Kenapa? Dia menjaga kesuciannya melebihi dari apa? Amin. Sangat suci Bapak Ibu. Di sini terbukti 40 hari 4 umat. Nah, Anda lihat di sana ada apa? Namanya biara karantal. Apa? Biara karantal yang artinya biara pencobaan. Yang paling di atas sana. Ya itu. Yang ini yang ada lampu-lampu tuh. Oh, yang ada lampu. Ah, itu kan dibangun itu untuk memperingati bahwa di situ Yesus pernah tinggal 40 hari 4 malam. Nah, di atas sana Yesus dicop. Jelas Bapak Ibu? Yang di atas ya Pak. Iya, itu ada yang di atas. Nah, jadi dengar baik-baik, dengar. Ini pelajaran penting. Jadi kalau Bapak Ibu sudah kaya, jangan lupa Tuhan, amin. Amin. Kalau belum kaya, jangan bersungut-sungut, amin. Amin. Jangan iri sama orang. Dalam keadaan apapun, Anda harus selalu berbuat yang benar, melakukan kehendak Tuhan dalam segala situasi, amin. Ikutilah teladan Yesus. Matius pasal 5, saya sudah nggak perlu baca di bis saja, karena kita harus masuk. Terima kasih, Tuhan berkati, kita berdoa di sini. Ayo. Bapak, terima kasih buat pelajaran.